Sains Data, Fakultas Informatika dengan NIM 103132430008. Di sini saya akan menjelaskan tugas sub CLO3 mata kuliah kampus. Dimulai dari soal yang pertama, yaitu perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik fx di atas, apakah fungsi fx kontinu dan terdiferensial di titik berikut? Yang pertama di titik x sama dengan negatif 1. Di sini saya menyimpulkan tidak kontinu dan tidak diferensial. Kenapa tidak kontinu? Karena adanya lompatan yang signifikan yang mengubah dari nilai negatif menjadi positif. Lalu, kenapa tidak diferensial? Dapat dipastikan jika misalkan nilai di suatu titik itu tidak kontinu, maka dia juga tidak diferensial. Maka di titik x sama dengan 1 tidak kontinu dan tidak diferensial. Lalu jika x sama dengan 0, itu di sini, itu dia kontinu. Terlihat tidak ada lompatan dan tidak ada garis putusnya, maka dia bisa dikatakan kontinu dan tetapi dia tidak diferensial. Karena grafik terlihat adanya sudut tajam. Jadi yang menyebabkan itu limit antara turunan kedua limit dari kanan dan kiri itu tidak sama, yang menghasilkan dia tidak diferensial. Lalu ketika x sama dengan 1,5 yaitu berada di sini, itu dia kontinu karena tidak adanya lompatan atau garis putus, tidak ada lompatan dari positif ke negatif, dia normal. Dan diferensial karena grafiknya tuh terlihat halus dan tidak ada sudut tajam. Di sini tidak ada sudut tajam. Lalu ketika dia di x sama dengan 2, maka dia tidak kontinu dan tidak diferensial karena adanya perubahan nilai, ada lompatan dari positif ke negatif. Dan dia tidak diferensial karena pada titik x sama dengan 2 itu dia tidak kontinu, maka dapat dipastikan dia juga tidak diferensial. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 2, tentukan turunan dari fx. Turunan dari fx yaitu f sama dengan 3x kuadrat min 3. Lalu yang kedua ada kemiringan garis singgung di titik 1,0. Kita substitusikan saja nilai 1 dan 0-nya, nilai x dan y-nya, ke persamaan yang sudah diturunkan tadi, menjadi f aksen sama dengan 3x kuadrat min 3. Kita substitusikan nilai x-nya 3, 1 kuadrat min 3. 3 min 3 sama dengan 0. Jadi kemiringan garis singgung di titik 1,0 yaitu sama dengan 0. Lalu persamaan garis singgung di titik 1 dan di titik 1,0. Kita menggunakan rumus y kurang y0 dikali sama dengan m dikali x min x0. Y min, kita masukkan y0 nya yaitu 0, kita masukkan m itu adalah kemiringan garis singgung yang yaitu 0 x
min x0-nya adalah 1, maka dapat disimpulkan y sama dengan 0. Selanjutnya yaitu ada persamaan garis normal dari titik 1,0. Garis normal itu tegak lurus garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung. Karena jika garis singgung horizontal atau kemiringannya adalah 0, maka garis normal itu termasuk garis vertikal. Yang mana persamaan garis vertikal yang melewati titik 1 dan 0 adalah persamaannya yaitu menjadi x sama dengan 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3C, yaitu kapal lintasan benda tersebut cekung ke atas. Kita turunkan fungsi fx ini ke turunan kedua yang diperoleh f x turunan kedua yaitu 2x min 1. Kita turunkan dulu, lalu dapat diperoleh x sama dengan x sama dengan setengah. Lalu kita coba titik uji untuk menentukan di titik mana dia akan cekung ke atas. Lalu kita uji menggunakan x1 dan x0. Jika x1 maka f sin 1, maka kita substitusikan 2 kali 1 min 1, 2 min 1 sama dengan 1. Dan 1 itu lebih besar dari 0, maka dia positif. Lalu jika f itu 0, x-nya 0 karena dia kurang dari setengah. Ini kita kasih contoh yang lebih dari setengah dan kurang dari setengah. Kita menggunakan kurang dari setengah itu 0. Jadi f0 min 2, 0 min 1 sama dengan 0 min 1 sama dengan min 1. Min 1 itu kurang dari 0, berarti dia negatif. Lalu kita buat garis bilangan. Ada garis 1, 0, setengah, 1. Karena dia kurang, di mana x kurang dari setengah, maka dia negatif, maka kita tulis di sini ada negatif. Nah, dia akan bernilai positif jika x lebih besar dari setengah. Maka di sini setengah. Maka di sini plus. Dapat disimpulkan bahwa lintasan akan cekung ke atas pada interval setengah sampai tak hingga. Selanjutnya, yang D, kapal lintasan benda tersebut cekung ke bawah. Dapat dilihat di nomor 3C, itu kita bisa mendapatkan informasi di mana lintasan tersebut itu akan cekung ke bawah. Berarti di mana nilai tersebut akan bernilai negatif atau kurang dari 0. Fx kurang dari 0, maka dapat dilihat di sini yang bernilai negatif yaitu dari min tak hingga sampai dengan setengah. Jadi dapat disimpulkan lintasan benda tersebut cekung ke bawah ketika fx bernilai min tak hingga sampai setengah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3E, yaitu tentukan nilai maksimum dan minimum yang dilalui oleh benda tersebut. Dari fx dari soal nomor 3A dapat disimpulkan bahwa x sama dengan 2 itu nilai minimum dan x sama dengan min 1 itu nilai maksimum. Lalu untuk mencari nilai minimum dan maksimum yang lainnya, kita harus menggunakan titik uji ketika fungsi ini dimasukkan oleh nilai minimum dan maksimum. Yang pertama kita mencari nilai minimum yang lainnya dulu, yaitu f2 sama dengan, kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 min 1/2 kali 2 pangkat 2 min 2 kali 2 plus 1 menjadi 1/3 kali 1/8 dikurangi 1/2 kali 8 dikali setengah dikali 4 dikurangi 4 plus 1 menjadi 1/24 menjadi 8/3 min 2 min 4 plus 1 menjadi 5/3. Jadi untuk nilai minimumnya yaitu ada nilai 2 dan 5/3. Sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya. Di sini nilai maksimumnya x sama dengan 1. Maka kita substitusikan juga ke persamaannya ini menjadi f1 sama dengan 1/3 kali negatif 1 pangkat 3 min setengah kali negatif 1 min 2 kali negatif 1 plus 1 menjadi 1/3 kali negatif 1 min setengah min plus 2 plus 1 menjadi min 1/3 min setengah 1/2 plus 2 plus 1 menjadi min 1/3 min setengah plus 3 menjadi min 2/6 min 3/6 plus 18/6 menjadi 13/6. Jadi nilai maksimumnya itu ada min 1,13/6. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3F, tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Dari soal sub C dapat diperoleh titik nolnya itu adalah x sama dengan setengah. Maka cekungnya itu berubah di x ketika x sama dengan setengah. Jadi x sama dengan setengah adalah titik belok. Lalu maka nilai f di x setengah ada. Untuk mencari nilai titik belok yang lainnya, kita substitusikan setengah ini ke persamaannya ini, ke fungsi fx yang ini, yaitu fx f setengah sama dengan 1/3 dikali 1/2 kali 3 dikurangi setengah kali 1/2 kali 2 min 2 kali setengah plus 1 menjadi 1/3 dikali 1/8 dikurang setengah dikali 1/4 dikurang 1 plus 1 lalu menjadi 1/24 dikurangi
per 8. Ini min 1 plus 1 kan sama dengan 0, jadi tidak dituliskan. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 24, menjadi 1 per 24 dikurangi 3 per 24 menjadi min 2 per 24 sama dengan, kita karena ini masih bisa disederhanakan menjadi min 1 per 12. Jadi titik beloknya yaitu ada di interval 1,5 dan min 1/12. Sekian video penjelasan saya di tugas UCL O3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.